Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari kelas Y3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan dan Kebutuhan Khusus pada Masalah Sistem Reproduksi. Dengan nama-nama kelompok yang pertama, Saya Yuda Agustina Nila Putri. Saya Anissa Fatimah Zahro. saya Melda Mesamoy. Materi yang pertama latar belakang, menurut Bakornas tahun 2007, kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebab ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya, sehingga apabila terjadi bencana akan memperburuk kondisi masyarakat. Menurut UN atau ISDR tahun 2005, kerentanan sebagai kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bisa mengakibatkan rawannya sebuah komunitas terhadap dampak bahaya. Menurut survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA, menunjukkan satu dari tiga perempuan berusia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual. Berikutnya, rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus? Yang kedua, siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan dan berkebutuhan khusus? Yang ketiga, apa saja jenis permasalahan sistem reproduksi? Yang keempat, bagaimana cara memberikan asuhan pada perempuan dan anak yang berkebutuhan khusus pada permasalahan sistem reproduksi? Baik, yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memahami pengertian kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Tujuan yang kedua yaitu memahami jenis-jenis kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Tujuan yang ketiga, memahami pengertian jenis-jenis permasalahan sistem reproduksi. Dan tujuan yang keempat, mampu menjelaskan asuhan kebidanan yang diberikan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan berkebutuhan khusus pada permasalahan sistem reproduksi. Tinjauan teori, pengertian kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Kelompok masyarakat yang beresiko tinggi atau rentan adalah kelompok yang berada dalam lingkungan atau situasi yang kurang memiliki kemampuan mempersiapkan diri dalam menghadapi resiko bencana atau ancaman bencana. IBK didefinisikan sebagai setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensoris dalam jangka waktu yang lama. Jenis kelompok rentan dan berkebutuhan khusus ada 5, yaitu yang pertama perempuan, yang kedua anak dan remaja, yang ketiga ada disabilitas, termasuk dalam kelompok rentan dikarenakan adanya diskriminasi yang sering terjadi pada disabilitas oleh non-disabilitas. Yang keempat ada lansia. Lansia yaitu merupakan kelompok usia yang rentan akan perubahan kondisi dan situasi yang disebabkan adanya perubahan kondisi fisik, sosial, dan psikologis. Yang kelima ada masyarakat adat. Masyarakat adat kerap dilihat sebagai kelompok rentan karena cara hidupnya yang berbeda dengan kelaziman modern. Masalah fisik pada kelompok rentan pada perempuan dan anak ada 4, yaitu masalah disabilitas, yang kedua ada kelainan genetik, yang ketiga ada perbedaan ras, dan yang keempat ada usia anak kurang dari 21 tahun. Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas ada beberapa macam karakteristik. Yang pertama yaitu tunanetra, tunarungu, tunagahita, tunadaksa, tunalaras, dan tunaganda. Yang kedua ada kelainan genetik, yaitu biasanya terjadi di tengah masyarakat, itu bisa buta warna, penyakit sel sabit, hemofilia, sindrom, Down syndrome, atau sindrom Klinefelter.
Yang ketiga ada perbedaan ras. Perbedaan ras di sini adalah sekelompok orang yang berbagi asal budaya, geografis, bahasa, agama, dan latar belakang yang sama. Etnis berbeda dengan ras. Di dunia ras dibagi menjadi 4 jenis ras, yaitu ras Mongoloid, ras Negroid, ras Kaukasoid, dan ras khusus. Anak usia di bawah 21 tahun memiliki beberapa komplikasi yang mungkin terjadi, yaitu bisa depresi, kurangnya perawatan prenatal, tekanan darah tinggi, anemia, stunting, berat badan lahir rendah, dan lahir prematur. Baik, saya akan melanjutkan tinjauan teori asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan sistem reproduksi. Yang pertama yaitu ada memberikan edukasi seks di kalangan remaja. Memberikan edukasi seks di kalangan remaja ini penting sekali. Harapannya dengan pemahaman yang tepat dan lengkap, maka para remaja akan dapat membuat keputusan yang tepat untuk menjaga dirinya masing-masing. Yang kedua, menanamkan kembali nilai-nilai moral, sosial, dan juga keagamaan akan penting dan mulianya untuk menjaga kehormatan diri. Kebanyakan para remaja ini memang sejak kecil sudah dijauhkan oleh norma-norma yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan media mempromosikan tayangan-tayangan yang berbau seksualitas dengan mengedepankan nafsu semata. Tambah lagi akses pornografi yang dapat dengan mudah diakses melalui via internet maupun komputer dan handphone. Maka dari itu, kita perlu menanamkan kembali nilai-nilai moral, sosial, dan juga keagamaan akan penting dan mulianya untuk menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, menguatkan kembali kontrol sosial di masyarakat. Yang menjadikan remaja bebas melakukan apa saja adalah karena semakin melemahnya kontrol sosial di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Misalkan ada contoh sepasang pelaku pacaran yang diperbolehkan oleh orang tuanya berdua-duaan dalam kamar. Meskipun tidak terjadi perzinaan di sana, namun itu dapat memicu atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, contoh di masyarakat, yaitu ada sepasang muda-mudi yang menginap di kamar kos-kosan ataupun penginapan sampai berhari-hari. Hal ini sudah tentu dapat semakin mendorong terjadinya penyimpangan perilaku dalam artian melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pasangan yang belum suami istri atau resmi. Yang keempat yaitu para pelaku yang telah melakukan aborsi juga tak dapat dipandang sebelah mata. Kita sebagai tenaga kesehatan perlu untuk memberikan edukasi. Edukasi yang dimaksud adalah memberikan pelayanan konseling dan dukungan sosial agar mereka dapat bangkit kembali menjalani kehidupan yang normal. Menutup kesimpulan, asuhan kebidanan yang diberikan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif berupa edukasi dan pemberian informasi kepada individu berkebutuhan khusus yang masuk dalam kelompok rentan guna menambah pengetahuan mereka. Saran, diharapkan semua bidan dapat mengimplementasikan asuhan kebidanan yang sesuai standar kepada perempuan dan anak dalam kondisi rentan dengan permasalahan sistem reproduksi. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.